kita baca firman Tuhan dari kitab Keluaran kita mau membaca Keluaran pasal yang ke-27. Ayat yang ke-16. Tetapi untuk pintu gerbang belakang itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain permisi, dan dari linen halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna dengan tempat tiangnya dan tempat alas tiang itu. Saya mau ada kita baca bersama ini ayat. Satu, dua, tiga. Tetapi untuk pintu gerbang belakang itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain permisi dan benang halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna dengan tempat tiangnya dan tempat alas tiang itu. Untuk kita bisa lebih melihat keberadaan dari pintu gerbang ini kita sini lagi dibuka. Mana ini? Apa yang mau dibuka? Aku yang itu tak anu tak. Ya. Nah. Itu bukan. Nah itu udah. Oke. Nah, inilah pintu gerbang itu. Ini dikecilin dikit yang ke saya biar jangan terlalu kruk-kruk. Ini. Mau diapain? Jangan bolak-balik katanya. Oke. Jadi letak dari pintu gerbang di sini. Terkali kita sudah mendengar bahwa panjang 100 hasta, lebar 50 hasta, sehingga memisahkan suasana di luar dan di dalam. Kita sudah mendengar itu. Bila kita sudah mengambil kesimpulan percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, meninggalkan kealahannya, dan dalam keadaan manusia dia ambil posisi hamba bukan untuk dilayani tapi untuk melayani, dan dia taat setia sampai mati. Baru sesudah dalam kematiannya mengalahkan maut itu, bukan dengan kekerasan, tetapi tidak ada tuntutan dari siapa saja pun, termasuk iblis, karena Yesus
mengalahkan maut itu bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksa, tetapi dengan dia sendiri membayar dosa itu dengan darahnya sendiri. Inilah yang luar biasa kasih Tuhan bagi dunia ini. Tidak ada kekerasan sama sekali. Sebabnya hanya di dalam Yesuslah kasih yang sempurna. Dan penebusannya adalah bukan karena orang baik, tapi karena semua manusia sudah berbuat dosa. Tidak ada lagi yang tidak berbuat dosa. Jadi kalau banyak pertanyaan, kenapa hanya orang Kristen mati? Disitulah mereka tidak mengerti bahwa keadilan dari Allah itu tidak ada sedikit pun tuntutan siapapun termasuk iblis menuntut. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Kasih itu tidak ada yang perlu dituntut. Segala sesuatu dikerjakan dengan kasih. Bahkan dia sendiri rela untuk menderita, mati terus sekali. Jadi inilah kasih yang sungguh-sungguh. Biar kita juga semakin bertumbuh dalam kasih yang benar itu. Dan satu-satunya jalan dalam ibadah yang benar itu, kalau di sini kita sudah melihat pintu gerbang ini, nah jadi kalau lebarnya ini adalah 50 hasta, jadi pintu gerbang tadi kita baca adalah 20 hasta. Berarti di sini 15, ini 15, 30, jadi ini 20 hasta ini pintu gerbang. Apa gunanya pintu gerbang ini? Kita mau perhatikan bahwa ya pintu gerbang ini adalah Yesus Kristus sendiri. Tetapi kita akan perhatikan dulu perkembangan dari tabernakel ini. Yang pertama, secara fisik itu Tuhan suruh supaya orang Israel membuatnya dalam pimpinan Musa. Jadi keberadaan itu adalah untuk menjadi nubuat bagi Yesus Kristus yang adalah tabernakel yang sesungguhnya. Allah mempersekutukan manusia dan Allah yang ada di surga dengan mengalahkan maut, mengadakan penebusan. Jadi dalam perjanjian ataupun di dalam kemah yang Tuhan suruh kepada Musa sebagai nubuatannya dan penggenapannya ada di dalam Yesus. Dan nanti perkembangannya kita semua harus masuk meniru Yesus. Baru nanti untuk bersama-sama kita dalam akhir yang sesungguhnya di Yerusalem baru. Jadi pintu gerbang yang dibuat oleh Musa, semua itu nanti akan kita lihat dalam perkembangannya
ada di dalam diri Yesus, dan juga harus sampai ada juga dalam diri kita masing-masing. Tadi kita sudah membaca Keluaran pasal 27 itu, tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kerbisi, dan dari linen halus yang dipintal berwarna benangnya, tenunan yang berwarna-warna dengan tiangnya dengan tiangnya. Oh ya, ayat 4-nya, dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiangnya. Sedikitnya kita sudah mendengar tempoh hari tentang tiang dan alas-alasnya. Jadi yang kita akan perhatikan sekarang tentang pintu itu dulu. Jadi untuk kita saat ini, kalau dalam hal ini sebagai nubuatannya, maka untuk kita saat ini Yesus Kristus itu sendirilah pintu. Dan kalau kita sudah benar-benar mengikut Dia dan diberkati di dalam Dia, maka kita juga nanti akan dipakai. Ya, Yesus sudah ada di surga, tapi yang bekerja sekarang adalah umat-umat Tuhan, akan dipakai oleh Tuhan. Jadi kita juga nanti akan menjadi pintu juga, jalan untuk orang lain terberkati. Makanya kita semua harus jadi berkat juga ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, siapapun. Dan kita boleh jadi berkat di dalam area kita masing-masing sebagai apapun kita. Kalau Tuhan juga pakai anak TK, ya bisa jadi Tuhan pakai anak TK. Nah, di dalam TK-nya masing-masing. Nah, kalau dia nanti anak TK itu beda penampilannya, wah Tuhan berkati, ya cantik atau bagaimana, ya kan? Nah, nggak ada bikin rame orang, selalu ya menyenangkan. Nah, itu kan jadi berkat juga. Jadi nanti ada waktunya kita juga semuanya. Jadi pertama dibuat oleh Musa, nanti yang kedua ada di dalam Yesus, dan nanti selanjutnya ada di dalam anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Dan selanjutnya nanti kita semua di Yerusalem baru. Karena Yerusalem baru itu juga adalah kemah Tuhan. Kita sudah baca itu tempoh hari. Wahyu 21 ayat 2. Boleh tolong bantu. Wahyu 21 ayat yang kedua, yang firman Tuhan. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Nah, jadi pertama sekali Tuhan suruh kepada Musa, buatlah kemah supaya aku diam. Dan nanti di dalam Yesus sendiri yang mempersekutukan manusia dengan Allah. Dan nanti orang-orang benar itu yang mengasihi Tuhan, mereka juga akan dipakai oleh Tuhan. Setelah Yesus selesai melakukan semuanya, dia naik ke surga. Bahkan sebelum dia naik, dia berkata, pergilah kamu
ke seluruh bumi. Sebabnya nanti tabernakel ini ada yang dibuat oleh Musa, ada juga di dalam diri Yesus, cuma kita belum ada gambarnya di sini, dan ada juga di dalam diri kita masing-masing, dan nanti endingnya Yerusalem baru. Haleluya. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi kita akan memperhatikan dulu dalam Yohanes pasal 10. Saya mau mengajak kita membaca ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini saudara-saudaraku, sebelumnya Tuhan menceritakan pintu terlebih dahulu, ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Baru ayat 9 dia berkata, akulah pintu itu. Ini saudara-saudaraku, itulah yang kita akan perhatikan di sini. Bahkan mulai dari ayat 7, saya baca juga ayat 7 karena itu yang pertama sebelum 9. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Baru ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Sebelumnya ayat 1 sampai 6 Tuhan membicarakan tentang pintu. Jadi pintu adalah membuka untuk memasuki. Jadi kekristenan ini, kalau mereka sudah menjadi yang keberkatan, masuk melalui pintu, maka yang pertama mereka akan mengalami korban Yesus Kristus. Sini korban Yesus Kristus harus sampai kita mengalami, dan itulah penyucian darah Yesus bagi kita. Itu boleh terjadi bagi kita bukan karena gagah kita, bukan karena kekuatan kita, tapi anugerah Allah sendiri. Itu sebabnya boleh kita dengar dulu pembacaan Efesus pasal yang kedua ayat 8. Efesus 2 ayat yang ke-8, yang firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya. Ini Roma pasal 5 ayat 8. Tolong baca lagi. Ayat yang ke-8 Roma pasal yang ke-5, firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, tadi saya sudah sampaikan sedikit
tentang kasih Allah, kalau orang-orang berkata, mengapa Yesus harus mati? Karena dia tidak pakai kekerasan. Dan supaya nyata keadilan itu dengan sungguh sampai kepada iblis sekalipun. Karena Allah itu kasih, Allah itu adalah adil. Jadi dia tidak pakai kekuatannya sendiri. Itu sebabnya kita sudah sering dengar dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6. Di dalam Yesus yang walaupun di dalam dia ada rupa Allah, keberadaan Allah, tapi tidak menganggap itu kesetaraan itu untuk terus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Dan di dalam keadaan manusia, dia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan taat setia sampai mati. Tapi kematiannya bukan konyol. Dalam waktu hari ketiga dia bangkit. Dan saat itulah benar-benar kematian dan dosa itu terbayar. Bukan karena kekerasan, tapi benar-benar di dalam kasih. Itu sebabnya hanya Yesus pintu dan hanya Yesus jalan. Dan mempersekutukan kepada Bapa di surga. Tidak ada jalan lain, tidak ada pintu yang lain. Di dalam Kolose pasal yang pertama kita mau baca mulai 19 sampai 22. Kita dengar perkataan. Ayat 19 sampai yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kurus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Iya, jadi ini harus kita tahu, karena sering sekali orang bertanya, orang seolah-olah menyangkal, kalau Tuhan kenapa harus mati? Bukan Tuhan dong kalau harus mati. Dianggap lemah lah, dianggap segala macam lah. Tapi kita sudah dengar, keadilan Allah ada. Dan keadilan Allah tidak memakai kebesaran dan kuasanya. Jadi dari Filipi pasal 2 itu, dia mengosongkan diri, dia harus taat, dia harus mati. Dan untuk mengadakan penebusan dan mempersekutukan itu adalah hanya dengan darah salib Yesus. Harus sampai mati tersalib. Jadi kenapa Tuhan yang Kristen mati? Karena dia menunjukkan keadilannya dan menunjukkan bahwa kematian itu juga telah dikalahkan dengan kebangkitannya Yesus Kristus. Begitu caranya. Jadi tidak pakai perang-perang. Makanya kalau tidak mengerti kasih Yesus, masih terjadi perang-perang. Biar agama manapun masih perang-perang juga. Karena kasih yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tapi dia bukan konyol. Itulah caranya Yesus membinasakan maut dan membinasakan kematian itu.
Dengan dia masuk dalam kematian itu dan bangkit dari situ. Itulah kasih yang sangat besar dan adil sampai kepada setan sekalipun. Setan tidak bisa berkata, ya memang kamu berkuasa, siapa dulu? Nah, tapi setan tidak bisa berkata begitu karena Tuhan tidak dengan perang, tidak dengan kekuatannya, tidak memakai itu, tapi memakai kasih. Sehingga kemah yang kedua itu, Yesus rela menjadi manusia dan rela masuk dalam kematian untuk mempersekutukan Allah dan manusia yang berdosa itu. Hanya saudaraku, kalau kita sudah menerima itu, ya kiranya Tuhan tolong supaya kita berada di dalam terus penebusan itu. Jadi bukan berarti karena Kristus sudah mati bagi kita langsung semuanya masuk surga, nggak ada pergumulan, nggak ada. Saudara-saudaraku, ibarat kita sudah dipakaikan pakaian yang baru, jubah yang putih, semua harus menjaga, jangan kotor. Bukan berarti langsung main-main kotor-kotoran, tidak boleh tuh. Kalau dianggap dosa itu kotoran, tidak boleh. Bahkan nanti kita akan lihat pintu yang kedua, masuk lagi dalam penyucian oleh firman, meningkat lagi. Kalau di sini di bawah penyucian oleh darah. Nah ini penyucian oleh darah, ya sini. Bahkan penguburan hidup lama ini dikubur, dibaptis, baru masuk lagi dari pintu yang kedua untuk kita memasuki penyucian firman, penyucian roh, dan penyerahan diri sepenuh untuk kita masuk lagi dalam satu lagi pintu. Itu perobekan semua keinginan daging sampai tidak ada lagi keinginan daging. Kita boleh masuk dalam kekudusan Allah. Ini Kristus jadi kepala, itu tutupan kerapiran ini, dan gereja atau umat Tuhan adalah betina, roh, dan di atasnya itu yang sudah dipersekutukan di dalam Yesus adalah Allah Bapa dan Roh Kudus. Itulah kedua kerub, dan kesanalah sebagai yang terakhir. Jadi kita melalui dari pintu gerbang ini, kita pintu kemah ini, baru ini nanti pintu tirai. Nah di sini kita mau baca ulang Keluaran pasal 27 ayat 16. Bantu. Yang ke-16, demikian firman Tuhan. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Jadi kalau kita sudah masuk nanti dari pintu gerbang ini, Tuhan rindukan kita nanti semakin meningkat penyucian dari awal ini ya, baru nanti penyucian firman, penyucian Roh Kudus, baru penyerahan diri sepenuh, baru penyucian mematikan bergumul. Sebabnya ibadah kita ini sudah harus dengan pergumulan. Tidak lagi hanya kalau sempat-sempat, kalau mau-mau. Jadi kalau kita ini rohana sendiri, lomo-lomona, bukan rohani tapi rohana, semau sendiri. Jadi kita nanti harus
harus tanggung jawab. Yesus menebus kita bukan semaunya sendiri. Sampai begitu berat. Eli lama sabachthani. Sampai dalam hal itu, karena hanya Yesus yang mempersekutukan dengan kematiannya, Bapa dan Roh Kudus itu pada saat itu tidak ada. Ya, di situ lagi. Karena yang mempersekutukan kita dengan Allah itu hanyalah korban salib Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kita semakin boleh mengerti, saudara-saudara, ya, dari pelajaran ini perjanjian baru semakin diungkap. Jadi kalau semakin boleh, jangan turun-turun lagi, tapi terus meningkat. Kalau sudah di sini, kekudusan kita sudah boleh ya bersekutu dengan kekudusan Allah. Jadi itu namanya disempurnakan. Ya, Kristus kepala gereja adalah tubuhnya. Itulah pergumulan yang sungguh-sungguh. Nah, sejauh mana kita, kira-kira kita sudah bergumul di mana? Sejauh mana pergumulan kita? Sejauh mana kesungguhan kita? Nah, ini kita semua harus semakin tahu. Makanya dengan pengajaran ini kita harus bagaikan diukur dan sampai mengerti. Dan kalau kita mau, pasti ada perubahan, saudara. Tidak lagi sama. Jadi siapa yang pergumulannya baik, nah itulah pemenangnya. Sama dengan Hizkia ini udah boleh masuk, itu baru pintu gerbangnya. Bagaimana nanti dia di sana pergumulannya lah itu. Sungguh-sungguh bagaimana, sejauh mana pergumulannya. Susah senang harus ditempuh dengan sebaik-baiknya. Apalagi ibadah. Sebenarnya begitu, ya. Jadi nggak asal-asal gitu. Ya kalau mau datang, kalau sempat. Dan begitu sudah harus. Yesus Kristus itu bukan asal-asal, bersengaja keseluruhannya, tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai hal yang dipertahankan, melainkan mengambil rupa manusia dan mengosongkan dirinya. Dan sebagai hamba bukan untuk sebagai manusia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani hamba. Saudaraku. Dan sebagai hamba dia setia sampai mati. Ini saudara-saudaraku. Kalau itu poros ibadah kita, wah luar biasa. Nanti luar biasa mujizat Tuhan. Segala perkara bisa terjadi nanti akan adakan. Kalau berkat-berkat itu gampang itu. Cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya. Nah, inilah kebenaran ini yang kita bahas semua sekarang. Maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Jadi saya selalu yakin dan katakan semua nanti harus baik-baik, semua semakin maju. Kalau mulai dari awal begitu, dia tidak bisa terlalu maju lagi. Anaknya, gak bisa anaknya, cucunya, harus semua ada kemajuan yang luar biasa. Amin. Ini saudara-saudaraku. Dan supaya nyata saudaraku. Karena nanti kita akan perhatikan. Pintu gerbang ini harus ditenun dengan 4 benang yang berwarna. Nah, benang yang berwarna. Coba kita baca tadi. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kersisi itu merah itu, linen halus itu putih. Nah, jadi berapa warna? 4 warna. Dan setiap nanti pintu itu tetap ada.
Ini di sini juga ada itu, di sini juga ada, nggak bisa nggak ada, karena itu adalah khas kehidupan Yesus. Bahkan nanti gambaran kerajaan surga Wahyu pasal yang keempat. Coba dulu kita baca Wahyu pasal yang keempat. Boleh. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Dan di hadapan tata itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tata itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Iya, jadi ini tiangnya 1, 2, 3, dan 4. Tapi kita nanti tiang itu, karena nanti kita akan lihat lubangnya itu dari sini 1, sini 1, sini 1, jadi berapa? 3. Nanti kita jangan itu dulu. Jadi warna-warna itu dulu ditenun. Saya juga tempo hari saya selalu bertanya, ini ya di sini 3, 4 warna, di mana bikinnya, pikir saya kan, tapi rupanya bukan begini. Jadi martono biasa orang Batak martono. Apa itu martono? Menenun ya. Nah, jadi di situ langsung bisa di tenunan itu margorga-gorga juga boleh. Tahu margorga-gorga? Ada warna-warni. Jadi dari 4 benang itu langsung. 4 benang itu menunjukkan kalau ya Injil Yohanes itu putih kealahan. Kalau Injil Markus biru itu menggambarkan hamba. Iya. Kalau merah itu menggambarkan darah, itu manusia. Apa yang belum? Matius. Ya, enggak, warnanya tadi putih, merah, ungu. Ungu itu adalah menunjukkan jubahnya raja. Jadi ungu raja, putih Allah, merah manusia, biru hamba. Inilah pintu kita masuk. Injil itu 4 Injil. Nah, jadi warna Injil itu Yesus sebagai raja dalam kitab Matius, karena itu ditujukan kepada orang Yahudi yang sedang menunggu raja. Hanya mereka salah persepsi, karena mereka pikir Yesus itu raja dunia yang melepaskan. Dari saat itu bangsa Israel dijajah oleh orang Romawi pada saat itu. Ya, bahkan 400 tahun sebelum kepada perjanjian baru itu pernah dijajah oleh Babil, Asur, Yunani, dan ya Roma itu. Nah, itulah. Jadi mereka kurang berterima karena mereka selalu menjadikan Yesus itu
kebutuhan dunia jasmani. Tetapi kalau kita jangan sampai begitu, saudaraku. Kerajaan Allah dulu, baru dunia ini tambahan. Jangan dunia dulu, baru rohani tambahan. Salah. Jadi orang Yahudi sendiri begitu. Maunya di situ raja yang melepaskan mereka hanya dari kejasmanian. Dan benar-benar mereka tidak merdeka-merdeka. Nanti merdeka baru tahun 1948. Ini ahli sejarah itu. Itu ya. 48 nama. Ya, 48. Nah, jadi itulah. Jadi tadi kalau Matius itu dia lambangnya itu singa. Karena singa itu adalah raja rimba. Dianggap itu raja memang ya. Ya. Jadi Yesus sebagai raja lambangnya adalah singa berkuasa. Nah, Yesus sebagai hamba warnanya adalah biru dan dia digambarkan sebagai lembu. Karena lembu itu adalah menunjuk pelayan. Haleluya. Nah ini jadi pelayan. Yesus sebagai manusia, ya manusia. Iya. Jadi baru Yesus sebagai Allah ada lambangnya Raja Wali. Jadi ini selalu ada di setiap pintu. Di sini tadi yang kita baca, di sini nanti ada waktunya kita baca juga. Mungkin kalau nggak sekarang di sini juga. Bahkan di kerajaan Allah itu di dalam Wahyu pasal yang keempat ayat ke-6 ada makhluk. Mengapa disebut makhluk? Karena dia bukan seperti manusia, bukan begitu. Jadi disebut makhluk karena itu gambaran Yesus sebagai raja. Injil, firman. Yesus sebagai manusia. Injil, ya, di dalam Injil Lukas, Yesus sebagai hamba yang digambarkan oleh Injil Markus. Yesus sebagai Allah yang kudus yang digambarkan di dalam Injil Yohanes. Dan dalam Injil Yohanes gambarnya adalah burung Nasar atau burung Raja Wali. Jadi dalam Matius tadi singa, dalam Lukas adalah manusia juga, di dalam Markus adalah lembu. Karena lembu yang mengiring tidak boleh diberangus, itu hamba Tuhan yang melayani. Nah, jadi itu ada terus. Dan Yesus sebagai di dalam keempat, ya, warnanya itu tidak akan hilang sampai Wahyu pasal yang keempat itu adalah suasana surga. Dan di hadapan tata itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tata itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, itu menggambarkan Injil Matius. Makanya dia makhluk, ya, disebut. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Ya, itu dalam Injil Markus. Penulisnya Markus adalah hanya sebagai manusia biasa, ya,
Tapi karena rendah hati, dia melayani, dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga, mempunyai muka seperti muka manusia. Itu Injil Lukas. Makanya yang menuliskan juga harus yang mengerti manusia. Yang menulisnya adalah Dokter Lukas. Sini ada dokter, bukan dokter kita, tapi dia. Nah, jadi ada Dokter Lukas ya. Baru makhluk yang keempat sama seperti burung nasar atau burung raja wali, itu menunjukkan Tuhan. Karena di dalam Ulangan pasal 32, aku telah mendukung kamu bagaikan di atas sayap burung raja wali. Mau dibaca dulu? Bolehlah. Carilah di situ. Boleh lewat 32. Kalau enggak bisa cari-cari ya 10 deh, biar cepat. Ya, dapat baca biar cepat. Ulangan 32 ayat 10. 10 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Nah, jadi Allah menggambarkan dirinya sebagai Raja Wali. Nah, jadi kita akan bikin-bikin. Mungkin nanti rasa berat, kita mau tanya jawab boleh juga. Kalau ada yang mau. Kalau soalnya ini udah mulai agak berat kita. Nah, jadi dari pekerjaan Injil ini terus itu berkembang. Mulai kita menerima Yesus itu dari Injil sampai kita memasuki lebih lagi meningkat itu dari 4 Injil. Meningkat lagi sampai disempurnakan itu 4 Injil. Dan nanti yang di surga itu juga tetap pekerjaan Injil tidak akan hilang. Haleluya. Itu makanya ada di mana-mana. Nah, sekarang untuk kita baca dulu bahwa di sini juga ada, di sini juga ada. Nah, kita mau baca dulu yang kedua ya. Dalam Keluaran 26 ayat 36. Jadi 27 ayat 16. Sekarang 26 ayat 36. 26 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain tua. Ini pintu kemah ini. Terus Dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau saluplah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. udah sampai berapa? 37. Jadi 36. Apa dibilang? Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua. Kembali lagi kan? Ada ungu tua. Terus Kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus linen halus. yang dipintal benangnya. Injil itu adalah Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai hamba, Yesus sebagai manusia, Yesus adalah juga Allah. Harus sampai hafal. Gak usah pakai tulis-tulis. Haleluya. Tapi kalau pertamanya boleh hafal.
Ya, boleh tulis. Ya, hafal yang baik. Tapi nanti lama-lama tidak harus pakai tulis-tulis, harus sudah tahu. Jadi makanya begini, yang walaupun dia dalam rupa Allah. Nah, sekarang baca ini Filipi 2 ayat 6. Filipi 2 Pelan-pelan. ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi manusia, hamba, terus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, Terus. bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Iya, jadi dia raja segala raja, Tuhan atau segala Tuhan. Jadi dia Allah menjadi manusia, menjadi hamba, dan dalam kemenangannya dia dimuliakan raja segala raja. Haleluya. Jadi itu sebabnya dia tetap itu ada. Itu sebabnya kalau kita sungguh-sungguh maju di dalam Tuhan, kesungguhan kita itu tidak akan sia-sia. Makanya kalau melayani jangan itu seperti Yesus. Ya, ada orang Allah apa dikasih sama kita? Memang yang punya surga itu aku. Kenapa dia punya minta yang punya surga itu kan Tuhan. Kita melayani untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau benar-benar melayani untuk Tuhan pasti diberkati Tuhan. Nanti melayani apa itu berkatnya itu tidak harus seperti saya. Termasuk itu Mas Rizky itu Tuhan buka jalan langsung dia masuk di sekolah situ. Kalau bukan Tuhan bayar 1 miliar. Lah dia kan gak bayar. Itu kan kalau bukan Tuhan mana bisa. Yang bayar aja belum tentu bisa. Nah, baru yang lain semuanya. Usahanya diperlancar, tadinya gak ada langganan, disuruh Tuhan. Pergi kamu ke sana itu, anakku itu putus. Ada saja. Makanya ibadah yang benar itu harus ada. Jangan khawatir setiap kebenaran firman Tuhan. Pasti nanti Tuhan akan memberkati kita. Sebelum kita lanjut, kalau ada yang mau bertanya, oke, biar enggak terlalu. Hah? Sudah pintar semua. Oke, kalau sudah bisa semua ya nggak apa-apa, kita lanjut lah. Nah, jadi dalam Yesus yang membuka jalan bagi kita, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia mengambil rupa manusia, dan di dalam keadaan manusia dia posisinya hamba dan taat sampai mati. Itulah bukti kasih yang luar biasa itu. Sebabnya hari Minggu kemarin jangan langsung melihat kekurangan orang lain. Yang kita lihat adalah kekurangan kita. Haleluya. Iya. Jadi gak ada artinya lihat kekurangan orang lain. Kalau itu dilihat Yesus, dia gak mau mengambil rupa seorang manusia. Dan dia bukan jadi juru selamat, tetapi segala kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Tadi di dalam Kolose 2 ayat 19. Hah? Kolose 1 ya. Ya, Kolose 1 ayat 19. Dan
dia mempersekutukan sesama manusia dan manusia dengan Allah adalah hanya dengan darah salibnya. Inilah kasih yang luar biasa itu. Itu sebabnya hanya di dalam Yesus itu benar-benar ada praktek daripada kasih. Di dalam Taurat semua sudah baik. Itu di tabernakel Musa itu. Tapi Yesus berkata, rombak yang lama ini aku akan membangun dalam 3 hari. Itu kematian, kebangkitan Yesus. Nah, makanya perbedaannya, kalau Taurat boleh balas, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kalau di dalam Yesus, kasihilah musuhmu, berilah makan musuhmu. Haleluya. Karena di dalam Yesus adalah kasih. Iya. Dalam Yesus adalah kasih, dan dia rela Allah menjadi manusia. Manusia yang menjadi hamba. Taat sampai mati tersalib. Baru bangun dan dimuliakan. Inilah saudara-saudara, warna ungu, biru, merah, putih. Nah itu. Jadi nanti kalau kita jadi pintu gerbang, sudah ada kan dalam kita. Biru kemenangan, putih keilahian, kealahan. Kelihatan karena di pintu gerbang itu yang langsung kelihatan adalah benang yang dipintal. Nah, ini. Jadi nanti kita ini, kehidupan kita itu harus sampai ke situ. Karena nanti Yesus kan tabernakel sudah naik. Yang ada nanti di bumi ini adalah kita ini. Haleluya. Makanya kita belajar sekarang harus jadi kita nanti. Kapan? Ya langsung mulai dari malam hari ini kita mohon kemurahannya. Ya. Jadi supaya di dalam kita ada tabiat keteguhan raja. Taat itu sampai kepada mati tersalib di dalam karakternya raja itu. Nah, di dalam kemanusiaannya, di dalam pelayanannya, taat juga saudara-saudaraku. Dan nanti sampai tampil dalam kehidupan kita keilahian itu, kealahan itu. Itu baru pintu gerbang saudaraku ya. Pintu gerbang. Jadi itu sebabnya kalau sudah percaya kepada Yesus Kristus dengan benar, harus langsung ada perubahan. Amin. Langsung itu saudara-saudaraku, tidak bisa tidak. Beda. Banyak agama lain lama pun di situ, nggak tahu dia kemana, apapun, nggak tahu bersukacita. Tapi kalau kita tahu bersukacita, kenapa bersukacita? Ada kesaksian dari Tuhan melalui rohnya dalam roh kita, bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus, bahwa kita sudah diselamatkan, bahwa kita sudah masuk dari pintu gerbang. Yesus datang, dia Allah yang menjadi manusia. Jadi tidak ada lagi pertanyaan, kenapa Allah orang Kristen mati, kenapa Allahnya orang Kristen disalib. Hanya dengan itu dia menunjukkan kasih yang sangat besar. Kalau kita hanya dibayar dengan kuasa, ya udah kayak perang Armageddon aja. Ya pantas kalau sudah harus peluru tempat tembakan. Tapi Yesus memenangkan kita kan gak pakai peluru, dengan kasihnya. Ini saudara-saudara. Makanya Yesus Kristus harus mengambil rupa manusia, supaya benar-benar kita di mana tempat manusia itu didatangi ke situ, diselesaikan di situ. Karena kalau kita berutang di warung Padang bayar, jangan dilapor. Salah.
Nanti utang kita nggak beres-beres. Udah bayar, di mana? Di Lapo. Lah, kalau di warung Padang berutang ya selesaikan di warung Padang dong. Baru selesai. Makanya Yesus datang menjadi manusia. Nah ini sudah kasihan. Sebabnya kita sudah memperhatikan pada saat ini kita mulai memasuki baru pintu gerbang yang ada di halaman. Itu memisahkan kita dari cara duniawi. Nanti pintu kemah memisahkan kita Kristen umum yang tanpa pergumulan dengan yang sudah mulai bergumul untuk senantiasa hidup dalam kebenaran firman. Harus itu. Apapun yang terjadi, kita akan berusaha sesuai dengan firman. Bergumul. Tidak ada yang gampang. Yesus saja menebus kita harus mati tersalib. Nah kita juga harus masuk dalam pergumulan. Hanya di dalam Tuhan tidak ada istilah kalah. Kelihatan sebentar seperti direndahkan. Sama dengan manusia. Dalam waktu sebentar kelihatan dia lebih rendah dari malaikat. Tapi pada ujungnya nanti kita semua harus melebihi malaikat. Maka manusia nanti menghakimi malaikat-malaikat. Ini luar biasa berkat bagi kita semuanya, saudara-saudara. Itu sebabnya biar kita semakin teguh dalam Tuhan, semakin setia di dalam Tuhan. Jadi pintu gerbang di dalam perjanjian lama sebagai nubuatan dan penggenapannya itu semua ada di dalam Yesus. Dan kalau itu sudah Yesus mau naik ke surga, pergilah kamu ke seluruh bumi, beritakanlah Injil. Nah itu tadi dengan warna-warna itu supaya orang semuanya masuk. Dan kalau kita bilang sedikit lagi, jadi kalau 4 tiang, pintunya berapa? Apanya? Lubangnya berapa? 3. Itulah masa yang ada bagi seluruh dunia ini. Zaman Bapa itu diperkirakan dari Adam sampai Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Bukan di Zulta, di Gunung Moria. Abraham, persembahkan anakmu yang satu-satunya yang kau kasih. Abraham dalam pergumulan. Memang di dalam Tuhan itu bukan gampang-gampang, saudara. Berat. Tapi kalau mau dipakai Tuhan jadi tiang dan jadi penopang, jadi menguatkan, jadi berkat, saudara-saudara. Ya, dia melakukan itu. Jadi itulah pintu kemurahan zaman Bapa. Zaman anak ini, kenapa disebut zaman anak? Karena adalah digambarkan, dinubuatkan oleh Ishak yang bersedia disembelih. Sama dengan Yesus, kalau itu bukan di Gunung Moria, gunung mana? Golgota dan Golgota, ya, itu sama saja di Golgota, saudara-saudara. Ya, dan itulah sampai mati tersalib di sana. Itu dari Abraham mempersembahkan anaknya Ishak itu sekitar 2000 tahun, perhitungannya begitu. Nanti dari Yesus naik itu mulai dari zaman Roh Kudus. Dan itu juga sudah pergantian. Yang jadi pintu gerbang itu ya anak-anak Tuhan. Jalan masuk itu memberitakan firman Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh bumi, beritakanlah Injil di dalam warna tadi. Harus tetap. Dan itu namanya masa Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang.
Itulah pintu segala zaman itu. Ya. Jadi tetap dalam pintu itu ada benang warna. Ungu tuh. Ungu, Ungu tuh. Biru. biru, Merah. merah, Putih. putih. Udah mulai pintar ya. Haleluya. Itu memang benar. Jadi kita memberitakan Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Tidak boleh ditinggal kapanpun. Sampai nanti dia disebut sebagai makhluk, dia ada di kekekalan. Haleluya. Jadi sering sekali kan kita tidak tahu apa ini makhluk ini. Nah, nggak tahu ya kalau disebut yang umpamanya orangnya orang, nah ini disebut bukan orang, tapi disebut makhluk. Karena itu adalah keberadaan Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai hamba, Yesus sebagai manusia, Yesus adalah juga Allah. Nah, jadi kalau orang nggak belajar, masa manusia, masa Tuhan? Ya memang dia menjadi manusia, dia Tuhan. Nah, ya gitu. Tapi di dalam mengerjakan pekerjaannya itu ada masa-masa tertentu. Kalau dia Tuhan yang datang langsung ke dunia ini, dia mengambil rupa manusia, dia menjadi pelayan yang taat sampai mati, baru dia bangkit, dia naik lagi, nanti melanjutkan itu adalah kita-kita, kalau kita mau. Ya, apa yang kita beritakan? Yang beritakanlah Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas. Nah, dan nanti itu juga menjadi saksi bahwa kita menopang itu, memegang bendera itu sampai kepada kekekalan Yerusalem.